Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Niken Wahyu Utami. Kali ini kita akan membahas terkait turunan fungsi. Untuk turunan fungsi ini barangkali nanti kita memang tidak sampai ke pembuktian-pembuktian matematisnya, tapi kita akan membahas secara lebih praktis, walaupun nanti untuk penemuan ke rumusnya kita bahas sedikit, tapi untuk pengerjaan nanti kita akan lebih membahas, nanti diberikan juga untuk adik-adik bisa latihan untuk mengerjakan. Oke, langsung saja barangkali saya share screen terlebih dahulu. Oke, materinya turunan fungsi ya. Tadi seperti yang saya bilang, kita akan membahas turunan fungsi, mulai kita lihat untuk ke konsepnya, kemudian tapi untuk pembuktian nanti kita tidak terlalu jauh, kita hanya melihat sekilas saja, kemudian teorema turunan fungsi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk ke konsepnya barangkali kita lebih mudah memahami turunan fungsi ini dengan melihat kemiringan garis atau kemiringan garis singgung atau gradien kurva dari suatu fungsi. Ini disajikan contoh pada fungsi Y sama dengan X kuadrat. Itu fungsi apa? Iya, fungsi kuadrat. Kalau X kuadrat ya fungsi kuadrat. X pangkat 3, fungsi pangkat 3. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi polinom ya. Oke, kita lihat. Kalau untuk grafiknya seperti parabola terbuka ke atas. Ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Ini bolehlah, ini kalau masih mau dilanjutkan, cuma dilanjutkan ke sana ya. Oke, Y sama dengan X kuadrat, parabola terbuka ke atas. Nah, kalau kita lihat, ini kita ambil satu titik di X sama dengan 2. Jadi kita contohkan di sini di X sama dengan 2 ya. Nah, X sama dengan 2. Ini ada garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, menyinggungnya bisa yang ke sini atau yang ke sini. Tidak hanya 2, banyak sekali namanya garis singgung itu kan. Kalau yang ini adalah bukan garis singgung, kalau ini memotong ya. Kalau garis singgung itu ini menyinggung. Menyinggungnya nanti kita akan melihat di sini ya. Di garis singgungnya, kemudian di tiap titik ini tentu saja beda ya ininya ya, garis singgungnya. Nah, ini garis singgung di X sama dengan 2. Kita lihat, perhatikan yang warna ini, jangan yang biru. Oke. Kalau yang biru kan kurvanya. Kita lihat di sini yang apa ini? Pink ya. Oke. Kita lihat di titik ini misalnya. Kemudian di sini kalau yang ini yang hitam, ini nanti kalau kita mau melihat kemiringan garisnya bisa kita lihat dari sini. Dari kemiringan garis ini ada garis, kemudian nanti semakin merebah, ini perebahan gitu ya. Nanti akan semakin menjadi garis singgung. Jadi mungkin oke lah kita perhatikan dari ini dulu. Kemudian kalau yang garis singgungnya akan di sini. Nah, nanti kita akan mencari kalau seperti ini. Kalau yang garis singgung ini memang kita agak susah untuk melihatnya. Jadi kita lihat dari yang memotong di 2 titik ini. Kita lihat ternyata kalau di sini di X sama dengan 2, ke sini berapa ya? Nah, ini delta X-nya H. Kalau segini 2, segini H, sesuatu yang kita belum tahu. Nah, simpulkan H, maka yang di sini adalah 2 plus H. Oke, sehingga di sini adalah H. Atau kalau kita lihat dari sini adalah segini H itu atau kita sebut sebagai delta X. Delta X itu semacam jarak ya dari sini ke sini. Kalau ini kita sebut X1, ini X2. Kalau misalnya kita sebut ini X1, di sini X2, di 2 plus H ini X2, maka delta X-nya adalah X2 dikurangi X1. Nah, sama untuk Y pun kasusnya sama. Jika di sini Y1, sini Y2, delta Y-nya ini adalah Y2 dikurangi Y1. Oke, kita lihat kalau di sini di titik 2,4. 2 berarti ke sininya adalah, di sini adalah 4.
Masa sih kalau ada yang nggak percaya, iya dimasukkan ke persamaannya itu. 2, maka di sini adalah di X sama dengan 2, Y-nya adalah 4. Di X sama dengan 2 plus H, maka Y-nya di sini berapa? Nah, ya harus dimasukkan ke persamaan itu ya. Berarti 2 plus H dikuadratkan, dimasukkan ke sini. Pertemuan kemarin sudah pernah kita bahas ya. Jadi maka di sini 2 plus H tentang nilai fungsi. Jadi kalau ada lupa bisa dibuka yang tentang nilai fungsi, ada limit fungsi kemana. Ini kuadrat. Oke, sehingga titiknya di sini adalah 2 plus H, 2 plus H kuadrat sesuai di fungsinya ini. Oke, sampai di sini oke? Nah, maka jaraknya yang di sini berapa? Jaraknya yang di sini adalah ini tadi. Y-nya adalah 2 plus H kuadrat, X-nya adalah 4. Sehingga di sini dituliskan bahwa 2 plus H kuadrat dikurangi 4. Jadi ini ketinggiannya, bisa dibilang ini ketinggiannya adalah 2 plus H kuadrat dikurangi 4. Jadi kalau misalnya ini misalnya di sini. Misalnya hanya ketinggian ini tadi adalah 3 gitu ya. Misalnya di sini 3. Maka di sini 3. Maka 2 tambah 3 berapa? 5. 5 kuadrat berapa? 25. Kalau segini 25, segini 4. Maka panjangnya ini berapa? Jelas ya, 25 dikurangi 4. Begitu. Jadi di sini adalah panjangnya, di sini adalah panjang ketinggiannya ini dikurangi 4. Kalau dari 0 hitungannya oke, di sini 25. Tapi kalau dari 4 berarti kan 25 dikurangi 4 atau 21. Begitu. Sama yang di sini tadi juga begitu. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Jadi ini tadi contohnya begitu, sehingga ini tadi jaraknya untuk yang garis ini itu adalah itu tadi ya, kemiringan atau gradien itu kan gimana? Kalau di gradien garis singgung kurva tinggi, ketinggiannya ini dibagi yang rebahan ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, tapi ini tadi ini kan memotong, ya kan? Memotong kurvanya. Kalau ini semakin rebahan, ya rebahan akhirnya ke sini. Akhirnya ini awalnya yang memotong di 2 titik mungkin rebahan jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini dengan titik ini yang tetap sama ya. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Lama-lama hanya memotong di 1 titik. Nah, yang membuat beda itu adalah di deltanya tadi. Jadi delta X-nya tadi mendekati 0. Kan ini kalau semakin ke sini kan jaraknya ini semakin ke sana toh. Nilainya semakin kecil, 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 akhirnya 0. Hingga delta X mendekati 0. Nah, kalau saya sudah mengatakan delta X mendekati 0, berarti itu membahas apa? Iya benar, ke limit. Coba kita lihat ke bawah ya. Nah, keadaan geometris mengenai garis singgung pada suatu kurva itu memberikan gambaran paling dekat pada konsep turunan. Oke, jika Y sama dengan X menyatakan persamaan suatu kurva pada gambar di atas, maka gradien atau kemiringan tali busurnya, nah, tadi ini ya, ini tadi kan F fungsinya, kita lihat. Nah, ini tadi maksudnya fungsinya X-nya dimasukkan 2 plus H atau ditulis F2 plus H dikurangi F2, F2-nya kan 4, dibagi H. Nah, ini tadi dibagi H, H-nya adalah delta X. Kemiringannya di situ, karena ketinggiannya ini dibagi sini. Untuk delta X-nya nanti mendekati ke 0, ini kalau untuk 1 titik singgungnya. Nah itulah yang disebut menghasilkan gradien garis singgung. Kalau yang atas tadi yang memotong 2 titik kan bukan garis singgung, tapi memotong 2 titik. Nah, tadi delta X-nya mendekati 0, delta X-nya tadi kan H, sehingga H mendekati 0. Nah, inilah. Bu, itu apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut, kita lihat di bawah contohnya. Nah, ini. Tapi ini pakai ilustrasi gambar ya. Ada ilustrasi gambarnya. Nah, jadi bisa melihatnya. Tadi terbuka ke atas, kita sekarang yang terbuka ke bawah. Sama sih, ini memotong di 1 titik mana. Nah, itu. Nanti adik-adik bisa lihat. Mungkin kita lihat. Sekarang nanti materinya juga saya share di Google Classroom.
Nah, tadi sama di substitusi tadi kebersamaan kemiringannya kan tadi awalnya melalui 2 titik. Nah, ini titiknya yang pertama dan kedua. Nah, nanti kalau penasaran silahkan dihitung. Bu, lama ya pakai kalkulator atau pakai Excel silahkan. Nah, ini kalau kemiringan tali busurnya tadi memotong di 2 titik. Nah, sedangkan, nah ini nanti kalau kayak yang di limit kemarin itu semakin dekat akan semakin mendekati ke 1, mendekati ke min 6. Nah, kita lihat di limitnya, ternyata kalau pakai substitusi gini, ternyata juga ke min 6. Nah, gitu. Nanti kalau mau penasaran titiknya, boleh diganti-ganti berapa aja. Jadi berapa, hasilnya berapa ya, itu bisa. Seperti kemarin. Nah, turunan fungsi. Nah, kita bahas turunan fungsi, itu ternyata juga ke ini tadi apa? Kemiringan. Oke, jadi kemiringan tadi itu merupakan kemiringan gradien garis singgung tadi merupakan ya yang untuk ke konsep turunan fungsi. Tapi dengan catatan jika limitnya ada. Oke, nanti kita lihat. Nih. Bu, kalau mencarinya pakai limit fungsi, iya, di konsepnya mencarinya pakai limit fungsi, tapi nanti untuk yang terapannya adik-adik tidak pakai limit fungsi, nggak apa-apa. Tapi kita adik-adik harus tahu dari mananya dulu ya. Dari limit fungsi. Nah, ini teoremanya nanti akan kita lihat. Nah, ini contohnya. Adik-adik penasaran mau mencari pakai limit fungsinya? Nah, bagus sekali. Nanti bisa misalnya ini fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5x. Benarkah bahwa turunan fungsinya adalah 6x plus 5? Nanti saya berikan juga yang tidak pakai limit. Jadi kalau ke konsep dasar awalnya kan pakai ini. Bu, itu apa? Banyak notasi matematikanya. Iya, memang kayak gitu. Tapi kalau nanti sudah ke aplikatifnya, nanti adik-adik harapannya bisa cepat menentukan keturunan fungsi 3x kuadrat plus 5x. Ternyata adalah 6x plus 5. Nanti akan kita lihat. Oke, tapi adik-adik tahu yang ini dulu ya. Nah, ini tadi. Ternyata saat di ini kan, jadi ini kalau misalnya adik-adik itu ditulis aja dulu. Kalau misalnya bingung, x plus delta x dikurangi fx, x-nya tadi di berapa? Di soalnya tadi. Nah, ini ya tadi ya, 3x kuadrat plus 5x. X-nya nanti diganti, nah kalau yang fx plus delta x, x-nya diganti x plus delta x. Sehingga 3, terus ini x plus delta x kuadrat plus 5 kali x-nya diganti dengan x plus delta x. Nah, dikurangi yang belakang fx. Fx-nya berarti ini ditulis. Oke, per delta x. Nah, dan seterusnya dicari, nanti adik-adik akan menemukan ternyata hasilnya adalah 6x plus 5. Jadi terbukti. Kalau disuruh membuktikan, kalau di matematika, iya sampai sejauh itu. Tapi kalau di informatika ataupun di teknik biomedis, cukup tahu saja, tapi nanti untuk mencarinya bisa dengan lebih cepat lagi. Oke, sama halnya yang nomor 2. Nah, selanjutnya aturan turunan, teorema-teoremanya. Nah, ini adik-adik kalau yang ini, yang untuk di teknik, harapannya itu ya, jangan sampai hilang, ini bisa dibendeli gitu. Jadi jika fx sama dengan k itu konstanta, jadi ini untuk setiap k konstan, bacanya gitu. Kayak misalnya 2, fx sama dengan 2, maka turunannya 0. Jadi gini, saya tulis di sini aja. Fx hanya sama dengan 2. Nggak ada variabel x-nya di sini ya, maka turunan fungsinya, oh ya ini notasi turunan fungsi, jadi ada atasnya itu ada seret gini saat ini. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah iya 0. Nah nanti ini misalnya bukan 2, misalnya ini yang lain, bukan 2, bentar. Misalnya ini tak coret aja gitu ya. Misalnya bukan 2, tapi misalnya 3, maka turunannya juga 0. Misalnya ini 10, turunan fungsinya juga 0. Misalnya di sini adalah 1000 atau 10.000,
atau nolnya mau ditambahi banyak sekali, tapi nggak ada X-nya, karena di sini fx, maka turunan fungsinya itu adalah 0. Gitu. Jadi kalau ininya adalah sebuah konstanta, tidak ada variabel X-nya, maka karena di sini fx, nah nanti kalau di sini fy ya berarti tidak ada variabel y-nya. Di sini fz, ya kalau di sini nggak ada z-nya, maka itu dianggap konstanta, maka turunannya adalah 0. Beda jika oke. Tapi jika di sini saya punya f x sama dengan berapa misalnya? Fx sama dengan x, nah, atau x kuadrat. Nah, x kuadrat. Maka turunan fungsinya, kalau di teorema ini, sebenarnya adik-adik bisa mencari, kalau nggak percaya nanti bisa dihitung. Bisa dihitung atau dari konsepnya yang atas pakai limit tadi itu. Apakah benar kok teoremanya kayak gini nih? Nah ini, kalau kita lihat x pangkat n, maka n-nya ditaruh ke depan ya, sebagai pengali, x, kemudian n dikurangi 1. Maka di sini saya tulis 2, kemudian x, gitu. N-nya dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Oke, sehingga 2 dikurangi 1 itu 1. X pangkat 1 ya, 1. Berarti sama dengan turunan fungsinya adalah 2x. Gitu. Kalau di sini bukan pangkat 2, misalnya fx-nya adalah berapa? Fx-nya misalnya, tadi ini saya garis saja ya. Fx-nya sama dengan, oke, 2x pangkat 5 misalnya. 2x pangkat 5, maka turunannya bagaimana? Oke, di sini ada 2, dikalikan. Nah, ini 5-nya sebagai pengali. Nah, 2 kali 5, kemudian X, pangkat N. N-nya itu 5 ya di sini. 5 dikurangi 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 5. Iya, benar sekali 10. X pangkat 4. Dan seterusnya. Harapannya nanti adik-adik bisa menghitung dengan lebih cepat lagi. Ini kalau yang teorema kedua. Kalau yang ketiga, nah penjumlahan. Jadi misalnya di sini 2x pangkat 5 ditambah x kuadrat. Ya, maka turunannya bisa ini diturunkan sendiri, ditambah ini diturunkan sendiri. Sehingga hasilnya adalah kalau 2x pangkat 5 tambah x kuadrat, iya, 10x pangkat 4 ditambah 2x. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau pengali, tapi pengalinya itu sebuah konstanta, ini tadi sebuah konstanta, maka juga sama saja. Yang beda adalah yang di sini, yang harus hati-hati adalah di sini. Aturan hasil kali dan aturan hasil bagi. Barangkali kalau adik-adik kemarin ada yang apa namanya, menghafalkan pakai UV gitu, U aksen V plus UV aksen, nah gitu. Seringnya kalau di sekolah pakainya U sama V kayaknya, U sama V. Ya, ini diturunkan. Turunannya jadi apa ya? Oh ternyata ini nanti boleh juga dicari pembuktiannya. U diturunkan dulu, jadi tidak U diturunkan kali V diturunkan, tapi U diturunkan dikalikan V ditambah, iya yang V diturunkan dikalikan U. Kalau mau urut gini. Nah, ini namanya aturan hasil kali. Nah, nanti untuk aturan hasil bagi sama, tapi agak berbeda ya. Jadi nanti ada pembaginya, ini bisa lihat mau dibikin U aksen V plus U aksen dan sebagainya. Itu ya. Dan seterusnya. Itu barangkali itu ini kalau ini diferensialnya, kalau ini tentang mencari
mencari nilai ngitung. Kalau ini ngitung tanpa kalkulator, gunakan aproksimasi. Nanti mau dipelajari juga silakan, nanti materinya akan saya upload. Dan saya cuma mau ini ya. Jadi nanti adik-adik bisa ini aturan diferensialnya nih. Sepertinya tadi ada yang ini. Sebentar, maaf. Ini pakai min ya, mestinya bukan plus, ini min. Ini dikurangi. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi kalau nyari, ini mau dicoba juga nggak apa-apa, aplikatif. Nah turunan tingkat tinggi, apa itu turunan tingkat tinggi sama aja, cuma diturunkan berkali-kali. Kalau tadi hanya diturunkan pertama, nah notasinya seperti ini. Turunan pertama ada yang notasinya seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang melihat seperti ini apa sih ini? Diapakan? Nggak usah takut, nggak usah apa. Ini turunan kedua ya, diturunkan kedua. Kalau ya ini yang ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi turunan tingkat tinggi itu bukan hayalan tingkat tinggi. Oke. Ini misalnya diturunkan lagi, diturunkan lagi gitu terus. Yang kedua juga diturunkan lagi terus. Nah, turunan tingkat tinggi itu seperti itu. Jadi hanya masalah diturunkan berkali-kali. Nah, adik-adik bisa misalnya di sini. Turunannya berapa ya? Ini bisa dikerjakan dengan sangat cepat ya. Berapa? Oke, ada yang menjawab? Oke, ini 8. 4 kali 2, 8 ya. 8 X, gitu. Pangkatnya 2 dikurangi 1, berarti pangkat 1 dikurangi 2. Sudah, kenapa? Karena X pangkat 1 kan 1 kurangi 1, 0. Habis jadi 1, 12. Ini tadi konstanta adalah 0. Jadi turunannya adalah 8X min 2. Nah, kalau yang B ini pakai aturan hasil bagi, pakai aturan hasil bagi. Nanti ini mau dicoba juga dipersilahkan. Nanti untuk hasil jawabannya nanti adik-adik silahkan upload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk materi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Nanti jika ada hal yang belum dipahami, silahkan chat di WhatsApp. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.